Ini apa ini? Kok diikat Mas Ewi? Iya nih, lengannya diikat tuh. Saya juga nggak tahu loh. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat mata putih. Malam hari ini saya berada di sebuah lokasi yang dimana tempat ini gundul ya teman-teman ya, gersang ya, bisa dilihat di sini. Pepohonan cukup langka ya, tapi tenang saja, kita sudah menyiapkan beberapa bibit untuk ditanam di tempat ini gratis ya teman-teman. Jadi tempat ini kenapa gersang, kemarin di daerah kami itu terjadi kebakaran hutan teman-teman. Jadi ya ini agak sedikit gersang, mulai yang sebelah sini ya. Kalau sebelah sini tuh masih lumayan rimbun ya. Jadi memang terbatas ya, terlindungi oleh jalan ini teman-teman. Karena ada spare, jadi kebakarannya itu enggak meluas teman-teman. Nah ini kebetulan waktu itu ya teman-teman ya, saya itu kan sudah berkata kalau yang itu mutiara dari tetes air mata yang membentuk mutiara keunguan itu. Nah itu kan ada 15 ya yang sudah berhasil terjual itu. Sebenarnya kalau mau sih semuanya bisa terjual 15-nya. Nah itu kan sebetulnya saya menyimpan 4 ya teman-teman ya, untuk siapa tahu ada yang mau menemui saya. Ini ya, tapi memang 4 itu sudah saya berikan ke Mas Evi 1 ya Mas Evi ya. Ya yang satu Om Janim, yang satu saya, dan masih ada satu. Nah itu nanti buat siapalah nggak tahu, mungkin Mbak Fani juga gitu loh. Nah itu kan terkumpul yang terjual 11 ya. Jadi 11 itu kita dapat uang 11 juta kemarin, dan kita usahakan buat menganu bibit ini biar tanamannya itu kokoh kembali. Karena apa? Karena ini tuh kalau nggak ditanamin, efek banjirnya itu sampai ke rumah saya teman-teman, ke rumah Mas Evi juga ya Mas Evi ya. Ya jadi kalau gunung ini gundul ya, yang berdampak itu ke kita ya, ke saya. Mas Evi juga rumahnya kebanjiran ya Mas Evi ya. Iya, jadi nggak ada penghalang air hujan untuk terhenti sejenak gitu. Makanya saya sangat peduli sekali dengan lingkungan ini. Dampaknya itu tidak hanya di rumah saya saja, tapi mencangkup 3 desa gitu teman-teman ya. Kebetulan rumah saya itu dekat sekali dengan sungai ya, yang dari sini. Makanya saya itu sangat antusias untuk ya udahlah, ini ada dana berapa, udahlah kita beli bibit buat penanaman ya. Mudah-mudahan sih bibitnya itu akan bisa terawat ya. Ini kenapa nggak langsung ditanamin, karena ini bukan tanah pemerintah teman-teman, melainkan tanah pribadi. Orangnya itu nggak tahu di mana. Jadi kayak orang luar Pulau Jawa itu investasi beli tanah di Jawa, tapi dia itu tinggalnya tidak di sini. Entah itu, saya dengar sih yang ini tuh tanah milik orang Sumatera ya, yang di sebelah sana tanah milik orang Kalimantan, orang pemilik sawit yang mau beli tanah di sini. Nah ini yang nggak terurus seperti itu teman-teman ya. Itu yang saya dengar, dapat infonya dari Pak Kades ya teman-teman ya, karena yang memegang ini surat pajak itu ya, kitir pajak tahunan itu kan Pak Kades. Dan saya tanya, oh ternyata pantas nggak diurus gitu. Ya udah teman-teman, berhubung ini kita berada di lokasi yang titik ini. Nah ini kan tadi siang ya Mas Evi beserta Mas Taufik dan lain survei lokasi. Tadi mau di jarak 3 meteran ya Mas Evi ya. Ya sudah dihitung bersama orang lain, katanya ada 1 orang melihat hantu di sini ya Mas Evi ya. Nah karena melihat hantu itu, Mas Evi mencari pun nggak ketemu dari tadi ya. Makanya saya datang ke sini untuk meminta ya supaya hantu itu bisa keluar. Jadi dicari di mana titik orang itu melihat hantu.
katanya nggak ketemu juga. Nah ini saya sudah sampai di lokasinya, di titik di mana yang katanya hantu itu muncul, teman-teman. Nah ini saya nggak mau, mungkinkah karena sarangnya terbakar atau bagaimana, saya juga nggak tahu teman-teman. Karena bekas terbakar ini hutannya. Nggak ada apa-apa sih Mas Evi ya. Ya ini kalau nggak terhalang, ini teman-teman nih, sisa-sisa terbakarnya nih. Nih, hangus kan? Ini terhalang ini teman-teman ya. Hanya sampai terus di sini mentok ya. Di sini ke sana ke belakang hangus semuanya. Ini karena dapat bantuan ya teman-teman ya. Ini kan pohon pisang pohon pisang maaf, pohon kelapa mulai kering nih karena terbakar nih. Ya, jadi sebelah sana masih terurus ya, masih bisa diamankan oleh warga. Yang sebelah sana itu nggak bisa. Soalnya jalan ke bawah itu pemukiman warga, tapi masih jauh sih, sekitar 1 kilo. Jadi kebakaran itu mereka tahu di atas nih. Mereka bisa mencegah sampai sini nggak meluas. Alhamdulillah ya gitu. Nggak sampai satu gunung ini habis. Terus saya mencium bau darah ya Mas Ewi. Kok kental, maksudnya kuat banget. Iya, kayak darah baru mengalir teman-teman. Kalau kalian ingat orang ngelihat orang kecelakaan di jalan atau di mana, itu kan ada darah berceceran. Nah itu persis seperti itu baunya. Nah, di sini kental banget Mas Ewi. Apa ada hewan besar mati ya? Astaga, Mas Ewi. Ini. Astagfirullahaladzim. Ini apa ini? Kok diikat Mas Ewi? Iya nih, lengannya diikat loh. Saya juga nggak tahu loh. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Mas Ewi. Nah, deh. Perutnya bolong, tapi menetes ke bawah. Tuh, di bawah ada apa itu? Seperti kelapa ya. Bentar, kok lubang kelapanya merah? Jangan-jangan yang di perut dia itu ditesnya. Iya bisa. Netesnya ke wadah ini. Jangan-jangan ini memang sengaja ditangkap, terus dikeluarkan, terus berarti ada orang lain di sini. Ah, saya melihat pergerakan di sebelah sana. Nggak tahu sih. Jangan-jangan kita kesini dia itu. Nah, ini Mas Evi ini penebangan ilegal ini. Ini penebangan ilegal teman-teman. Karena pemilik tanah yang di sini itu bukan orang sini. Ini pasti nyuri-nyuri. Biasa. Kebiasaan buruk pasti. Ini kayak ada orang di sini deh. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kenapa gak mau jawab ya? Tapi ini dikat tuh. Iya. Apa ini setan yang dilihat oleh? Jadi bisa.
Tapi masa diikat sih? Emang dia bercerita kalau diikat gitu? Ya nggak diikat sih. Saya tuh lihat setan. Kenapa bisa diikat ya? Allah, cari Jadi mas. ini ada seorang manusia yang mengikat setan di sini. Wah, sepertinya sih ya. Lihat tempat ini tuh sepi, nggak ada apa-apa. Mas Evi, ujung sana kayak ada cahaya deh. Apa itu orang ya? Lihat, Itu ada makhluk. tim kita kan nggak ada yang di sana kan? Ada cahaya kan? Ada seorang kan? Bisa jadi sih. Tapi nanti kita ke sana. Yang jelas kita bereskan ini yang udah di depan mata. Mas Evi, lihat, bener saya juga. Suara itu ya kan? Iya. Jadi dari perut dia itu keluar dihadangi oleh ini. Assalamualaikum. 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 Kenapa ini nggak bisa jawab ya? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ini nggak mau jawab loh Mas Evi. Bismillah. Allah. Nggak bisa ngomong Mas Evi. Jadi lidahnya itu dipotong. Saya nggak tahu. Jadi dia nggak bisa ngomong apapun. Ya. Mas Evi, taruh kamera di situ. Mas Evi kesini. Sini Mas Evi. Gimana bisa? Sini. Saya pengen ngobrol dengan dia sebentar. Jadi saya pinjam lidah Mas Evi sebentar ya. Boleh nggak? Bismillah. Mas Evi nggak apa-apa kan? Oh iya maaf Mas Evi, nggak apa-apa. Kamu nggak bisa ngeluarin suara sebentar kok. Nanti saya kembalikan lagi lidahnya. Ya dan teman-teman, ini mohon maaf, Mas Evi itu nggak bisa berbicara karena lidahnya itu hilang. Jadi tak pinjamin ke dia dulu. Kembali ke kamera nggak apa-apa. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa kamu? Tolong saya. Tolong saya. Tolong bagaimana? Bebaskan saya. Siapa yang mengurung kamu di sini? Tolonglah dulu saya sebelum saya mati kehabisan. Maksudnya apa? Kalau mati kehabisan apa? Saya bisa kehabisan darah.
Lah, kamu kan setan, kamu udah mati. Tidak, saya belum mati. Tubuh setan seperti ini kok belum mati. Bentar, sebelum saya membebaskan kamu, saya ingin bertanya ke kamu. Ini buat apa? Hah? Ini buat apa? Ini darah saya. Lihatlah perut saya. Ada paku yang menancap. Darah saya harus menetes dan masuk wadah itu. Oh iya, teman-teman, di pusarnya itu ada paku. Astagfirullah. Kalau ada paku segitu, jelas kamu udah mati. Tidak, karena inilah kuncinya. Saya dirubah seperti ini supaya tidak bisa mati. Saya mohon, tolong bebaskan saya. Saya nggak mau darah itu jatuh ke orang lain. Mas Evi, kelihatan nggak? Mas Evi kelihatan nggak, Mas Evi? Coba ya. Kontrol banget Mas Evi. Bisa di zoom nggak? Lihat, sangat kental. Kental sekali ini dah. Tapi amisnya luar biasa loh. Kentalnya luar biasa, amisnya itu luar biasa. Ini sebenarnya darah buat apa? Kok bisa kayak gini, menggumpal, kok bergerak, kayak hidup. Inilah yang terjadi jika seseorang meminum darah seperti ini, maka dia akan berubah wujud seperti saya. Dan apa yang terjadi? Dia bisa mewujudkan semua hal yang dia inginkan. Dari mana kamu tahu? Pasti kamu pernah melakukan ini. Dari mana kamu tahu? Dari mana kamu tahu? Jangan-jangan kau pelaku juga. Kamu diikat oleh seseorang. Iya, kau pelakunya. Iya, saya akui memang saya pelakunya. Makanya jangan biarkan darah saya menetes dan dihisap oleh orang lain. Karena orang itu akan berubah menjadi seperti saya. Manusia yang setengah setan sangatlah mengerikan. Kau bilang mengerikan tapi kamu melakukannya. Hah? Kau melakukannya? Iya, saya melakukannya demi bertahan hidup. Maksudnya bertahan hidup bagaimana? Hah? Bertahan hidup bagaimana? Bertahan hidup bagaimana? Ceritakan semuanya. Ini aslinya, cuman dia itu kehabisan darah. Terus kita tutupin badannya ya. Kasihan. Sudah